Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para penonton yang saya hormati, di video ini saya ingin melanjutkan video saya yang lalu, yaitu kelanjutan dari episode pertama, yaitu membahas tentang kedengkian. Di dalam video saya yang lalu telah saya sampaikan mengenai hukum atau makna daripada sifat dengki. Dan di sini saya ingin melanjutkan episode kedua, yaitu pembahasan tentang bagaimana kita menyikapi dan mengobati sifat kedengkian atau hasud atau iri hati. Perlu kita ketahui bahwasanya dengki atau hasud atau iri hati adalah merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya, dan dengki sangat sulit untuk diobati hanya dengan dua cara. Cara mengobati penyakit hati berupa dengki yaitu hanya bisa diobati dengan dua cara. Yang pertama adalah cara ilmiah, dan yang kedua dengan cara amaliyah. Mengobati dengki dengan cara ilmiah yaitu hendaknya kita menyadari bahwasanya kedengkian mempunyai pengaruh bahaya yang merusak bagi diri seorang manusia. Yang pertama, bahaya sifat dengki adalah menghilangkan amal-amal, menghilangkan pahala amal ibadah yang dilakukan oleh orang yang memiliki sifat hasud. Kemudian bahaya dengki juga menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena orang yang dengki tidak rela dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga tidak rela dengan karunia yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Bahaya seperti ini adalah bahaya di dalam kehidupan agamanya, bahaya yang menyangkut agama. Kemudian bahaya dengki di dalam kehidupan dunianya adalah orang yang dengki senantiasa menderita, selalu resah, selalu tidak nyaman,
menderita di dalam kehidupannya, juga merugi di dalam kehidupan agamanya atau akhiratnya, dikarenakan semua amal-amal yang pernah dilakukan pahalanya akan hilang. Para pemirsa, para penonton yang saya hormati, lalu kemudian cara mengobati dengki yang kedua yaitu dengan amaliyah adalah terlebih dahulu kita mengetahui apa hukum kedengkian dan hal-hal yang timbul dari sifat dengki tersebut. Di dalam video saya yang lalu telah saya sampaikan bahwasanya dengki adalah haram. Kalau haram, maka orang yang dengki adalah orang yang senantiasa melakukan dosa. Kemudian, kalau dikatakan bahwasanya dengki itu haram, maka hendaknya kita melakukan dua perkara juga agar supaya kita terhindar dari dosa dengki. Yang pertama adalah janganlah kita melakukan sikap kedengkian dengan berupa ucapan lisan, ucapan perkataan, atau tindakan-tindakan yang disengaja. Kemudian yang kedua, apabila di dalam diri kita ada rasa tidak senang dengan nikmat pada diri orang lain, maka buanglah jauh-jauh perasaan itu. Para penonton yang saya hormati, hal-hal yang timbul dari sifat dengki, agar supaya kita tidak terjebak kepada dosa kedengkian, maka hendaknya apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang yang kita hasuti, yang kita lakukan adalah hendaknya kita merendah diri kepada orang-orang yang kita hasuti, menghormati, tidak menampakkan kedengkian kita di hadapannya, baik dengan ucapan, gerakan, maupun tindakan-tindakan yang kita sengaja. Kalau ini bisa kita lakukan dengan upaya yang kita lakukan ini, maka pasti orang yang kita hasuti lama-kelamaan, kalau kita memang tidak menampakkan dengan kesengajaan kedengkian kita di hadapan orang-orang yang kita hasuti, baik dengan ucapan lisan, gerakan maupun perbuatan, maka dapat dipastikan orang yang awalnya kita hasuti lama-kelamaan akan berteman kepada kita. Mereka akan menyayangi kita, mereka akan senang kepada kita, mereka akan suka berteman, bertetangga, bersahabat kepada kita. Hal ini yang harus kita lakukan agar supaya kita tidak terjebak kepada dosa-dosa dengki. Para pemirsa yang saya hormati, kalau kita telah mengetahui dan menyadari bahwasanya pengaruh dari sifat dengki adalah pengaruh yang sangat negatif
sangat berbahaya. Baik berbahaya di dalam kehidupan akhirat kita, karena apapun dan berapapun amal ibadah kita yang pernah kita lakukan, semua pahala amal itu akan hilang, hingga pada akhirnya kita tidak akan mendapatkan pahala kebaikan sedikit pun di akhirat, karena semua pahala sudah dihapus oleh sifat kedengkian yang ada di dalam diri kita. Juga kita akan merasakan bahaya dari sifat dengki di dalam kehidupan kita. Kita akan dijauhi oleh orang lain. Kita akan dimusuhi bahkan oleh orang lain, oleh tetangga, oleh teman. Kita akan jauh dari teman, jauh dari kerabat, jauh dari tetangga. Kalau kita memang menginginkan lepas dari sifat dengki yang sangat berbahaya tersebut, maka tentunya satu-satunya jalan yang harus kita lakukan adalah dengan konsentrasi penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memutuskan kecintaan kepada duniawi. Dengan cara inilah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah, petunjuk kepada kita, kepada orang yang hasud, petunjuk kepada kebenaran, petunjuk kepada sesuatu yang awalnya berbuat dengki, hasud, diberikan jalan, dirubah perasaan dengkinya kepada perasaan kasih sayang, perasaan hormat, perasaan merendah diri kepada setiap orang. Para pemirsa yang saya hormati, orang yang dengki apabila menginginkan kenikmatan yang didapat oleh orang lain, maka kenikmatan yang ada pada diri orang lain itu tidak akan hilang cuman karena kedengkian. Bahkan sebaliknya, orang yang kita hasuti, orang yang dihasuti akan merasakan nikmat di akhirat, sementara orang yang hasud menginginkan kenikmatan orang lain itu hilang, justru dia akan mendapatkan penderitaan, keresahan di dunia maupun di akhiratnya. Dan orang yang hasud diibaratkan seperti orang yang melempar batu ke arah musuh, ke arah sasaran musuhnya, akan tetapi tidak mengenai sasaran. Justru batu yang dia lempar itu berbalik ke arahnya, sehingga dia terkena matanya. Pada akhirnya dia menjadi buta. Buta merasakan kesengsaraan, merasakan kesusahan, merasakan penderitaan di dunianya, juga penderitaan di akhiratnya. Kenapa demikian? Kenapa orang yang hasud akan selalu menderita baik di dunia maupun di akhiratnya? Karena karakter, sifat-sifat orang yang hasud adalah tidak rela dengan adanya takdir, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak rela dengan adanya karunia Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya. Para pemirsa yang saya hormati, para penonton yang berbahagia, orang yang menginginkan selamat, terhindar dari sifat hasud, langkah-langkah seperti yang telah saya sampaikan tersebut
ada langkah-langkah juga yang harus kita lakukan, yaitu hendaknya kita meminta ampun, memohon maaf kepada orang-orang yang kita hasuti. Karena orang yang hasud berarti orang yang berbuat zalim kepada manusia lainnya, berbuat aniaya kepada yang lainnya. Maka tentunya apabila tidak memohon maaf, meminta maaf kepada orang-orang yang kita zalimi, maka tentunya, dan itu pasti, orang yang hasud di akhirat nanti akan termasuk orang-orang yang rugi. Orang yang hasud adalah orang yang zalim kepada sesama, maka tentunya yang rugi adalah orang yang hasud itu sendiri, sementara orang yang dihasuti, pahala-pahala orang yang menghasut akan diminta seluruhnya oleh orang-orang yang dihasuti atau oleh orang-orang yang dizalimi karena dihasut. Nah, dengki atau hasud ini adalah sebagai pokok, adalah merupakan pokok. Saya ambil ibarat dengki adalah sebuah batang, pokok batang pohon, dan pohon itu ada tentunya mempunyai cabang-cabang. Dari pokok rupa kedengkian ini nanti akan bercabang sifat-sifat atau penyakit-penyakit hati yang lainnya yang mengikuti, yang timbul, yang muncul dari sifat kedengkian yang diibaratkan sebagai pohon, batang pohon. Nah, cabang-cabang sifat kedengkian ini juga termasuk penyakit hati. Diawali dengan penyakit hati berupa kedengkian, maka lambat laun penyakit hati yang lainnya sebagai cabang dari kedengkian pasti akan menyakiti, pasti akan tertanam, pasti akan masuk ke dalam hati seorang manusia. Apa itu? Seperti hanya kesombongan, kecongkakan, keangkuhan. Itu disebabkan karena adanya sumber dari sifat kedengkian. Para pemirsa yang saya hormati, inilah yang bisa saya sampaikan dan bisa saya simpulkan bahwasanya sifat dengki adalah sebagai penyakit hati yang sangat merugikan orang yang hasud dan tidak merugikan orang yang dihasuti. Orang yang hasud akan mengalami kerugian dunia dan akhiratnya, sementara orang yang dihasuti justru akan menerima kenikmatan, kebahagiaan di akhiratnya. Kemudian yang kedua, kalau kita menginginkan selamat terhindar dari sifat dengki, yang harus kita lakukan adalah kita minta maaf kepada orang yang kita hasuti. Karena pada dasarnya kita atau orang yang hasud pada dasarnya adalah orang yang berbuat zalim. Dan orang yang dizalimi besok di akhirat akan minta pertanggungjawaban di hadapan Allah, di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Akan meminta seluruh pahala dari orang yang pernah menzaliminya atau dari orang yang pernah menghasutnya. Dan apabila orang yang hasud atau orang yang berbuat zalim dengan sifat hasudnya tidak mempunyai pahala kebaikan, maka seluruh dosa-dosa orang yang dizalimi
dosa-dosa orang yang dihasuti akan dilimpahkan kepada orang yang pernah mendolimi atau kepada orang yang pernah menghasuti. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita agar supaya selamat dari dosa hasud, dosa dengki, maka tentunya kita berbuat kebalikan dari perasaan hasud. Artinya kita menghormati, setelah kita memohon maaf kepada orang yang kita hasuti, selanjutnya kita menghormati, menghargai, merendah diri, menyayangi, hingga pada akhirnya orang yang kita hasuti, orang yang dihasuti akan memberikan maaf, juga akan menyayangi orang yang pernah menghasutnya. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua sebagai tameng, sebagai perisai, sebagai obat, sebagai peringatan, agar supaya kita benar-benar mau menjaga, mau menghindar, mau menyelamatkan diri dari penyakit hati yang sangat berbahaya, yaitu sifat dengki atau hasud atau iri hati. Ada salah satu cerita sebagai akhir dari apa yang saya sampaikan di dalam kesempatan ini. Ada sebuah kisah di dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan. Ada seorang, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kumpul beserta para sahabat-sahabatnya, lalu ada seorang tua berjenggot lewat di depan Rasulullah dan para sahabatnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabatnya bahwasanya dia adalah ahli surga. Dan itu terjadi 3 kali. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kumpul bersama para sahabat, lewat orang tua yang berjenggot baru saja melakukan wudu, dikatakan oleh Rasulullah itu adalah ahli surga, sampai 3 kali. Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyelidiki rahasia apa yang pernah dilakukan oleh orang tua yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ahli surga. Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berpura-pura mengatakan kepada orang tua tersebut bahwasanya dia baru saja punya masalah kepada orang tuanya, dan Ibnu Abbas meminta menginap selama 3 malam di rumah orang tua itu. Ibnu Abbas menyelidiki apa yang dilakukan sehingga dia disebut oleh Rasulullah SAW sebagai ahli surga. Apa yang terjadi? Malam yang pertama sampai malam kedua dan malam yang ketiga, sesuai yang dijanjikan, tidak ada perbuatan amaliyah yang istimewa menurut Ibnu Abbas. Sholat biasa, bangun tengah malam, sholat tahajud biasa, habis tidur, dan itu dilakukan malam pertama, kedua, dan malam ketiga. Di dalam hati Ibnu Abbas mengatakan tidak ada keistimewaan yang dilakukan oleh dia. Kenapa dia dipastikan disebutkan sebagai ahli surga oleh Rasulullah SAW? Di dalam hati Ibnu Abbas mengatakan demikian. Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu 3 hari setelahnya, di hari kemudian, lalu Ibnu Abbas bertanya kepada orang tua yang pernah Ibnu Abbas menginap di rumahnya, bertanya kepada orang tua, apa yang Anda kerjakan, keistimewaan apa yang Anda perbuat sehingga Anda
disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ahli surga. Lalu apa jawaban orang tua tersebut? Jawabannya adalah tidak sekali-kali, tidak sekalipun saya berbuat hasud kepada orang lain. Tidak sekalipun saya melakukan hasud kepada siapapun. Para pemirsa yang saya hormati, maka dengan demikian orang yang ahli surga adalah hamba-hamba Allah yang mau dan mampu untuk menyelamatkan diri dari sifat kedengkian atau hasud atau iri hati. Karena hasud adalah merupakan dosa besar. Ahli surga adalah orang-orang yang terhindar dari dosa. Ahli surga adalah hamba-hamba Allah yang mengumpulkan sedikit demi sedikit pahala yang dilakukan, memohon maaf kepada Allah atas segala dosa yang pernah dikerjakan. Sembari demikian, dia tetap ikhlas, tetap ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Senang apabila ada orang lain mendapatkan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia selamat dari penyakit hati, terutama penyakit dengki. Para pemirsa, penonton yang saya hormati, mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.